Jangan dianggap barang baru. Memang Islam mudah begini. Nah, makanya bahasa Indonesia-nya apa nama lu? Orang Indonesia punya budaya. Apa budaya dia? Gotong royong yang tak dapat dalam bahasa yang lain. Hanya dalam bahasa Indonesia itu namanya gotong. Nah, inilah yang boleh gotong royong. Islam memang sudah ada dari dulu. Jadi gotong royong bukan hanya kerja baktinya. Duit pun gotong royong. Ini tahunya gotong royong kerja bakti yang musim paling. Itu sempit maknanya itu. Gotong royong semuanya. Ada budaya bagus orang Sambas tu. Orang Sambas budayanya bagus satu. Kalau ada perkawinan. Ya, tahu tak tu? Oh, masya Allah. Udah tahu informasi si bulan anaknya akan kahwin, dia ngomong sama muka kampung. Orang kampung dah siapkan, masing-masing keluarga. Ada keluarga beras, kan itu. Ada nasi gula, ada nasi minyak goreng, ada nasi ayam. Ini budayanya mah. Ini ringan nih. Kalau ini siapa pun karena perkawinan itu mahal tuh. Tapi budaya ini dari dilakukan. Ini sama ada hadis ini. Sifatnya namanya gotong. Ternyata Islam itu ibadahnya membuahkan hasil. Hasilnya pun ini adanya. Jadi kebaikan menurut kemampuan kita masing-masing. Ya. Nanti insya-Allah malam Selasa kita manakib. Gotong royong katalah. Ya. Dulu kita punya yayasan. Yayasan apa kan sudah dihapus kan. Bagus dia punya nama itu. Yayasan Serba Bakti. Itu gotong royong kan? Ya, Yayasan Serba Bakti. Setiap manakib ikhwan ngisikan rezeki. Yang ada duit kasih 50.000 kan gitu. Yang sedang-sedang saja berapa? 20. Yang pas-pasan 5.000 atau 10.000. Yang fakir tak nyumbang tak apa, yang penting datang mana. Kemudian apa? Makannya sama tak? Beda-beda dan lauk ya. Itulah dia budaya ini. Sama sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti seolah-olah saya mewakili Nabi Muhammad ngomong sama jemaah. Wa minhum minni wa ana minhum. Kata Nabi, aku bagian daripada dia, dia bagian daripada aku. Ini ceritanya maulis. Duit ada tak pernah nyumbang, pengen nak makan ya datang. Oh janganlah begitu. Ya kan? Itu mikir sendiri namanya itu. Adik Islam merah maunya datang ya. Anak disuruh turun semua. Istri anak semua turun. Nyumbang tak mau. Padahal duit ada. Janganlah begitu. Ya, Islam tak ada seperti itu. Ini demi semuanya dapat pahala insya-Allah. Bahkan dikatakan lagi dia golongan aku kata Rasulullah SAW. Inilah indahnya Islam. Kalau orang paham Islam, buah ibadahnya macam ini. Ya seperti ini. Ya. Nah, semoga kita membuahkan hasil ibadah. Amin. Kalau begini kita pakai Bapak Ibu, tidak ada yang sulit. Semuanya pasti mudah. Ya pasti mudah. Paham tak ni? Baik. Nah, mudah-mudahan kita dapatkan buah ini. Masuk yang kedua. Ini hadis yang kedua. Wa Suhail bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ini sahabat bernama Suhail bin Sa'ad. Allah ridha kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fasyariba minhu. Nabi ini sesungguhnya Rasulullah didatangkan air. Ya, air itu minum. Maka Nabi pun meminumnya. Ada orang datang kepada Nabi, Nabi pun minum. Ya, ingat ya mulut tadi. Mulut tadi. Ya. Kemudian wa an yaminihi ghulam wa an yasari asyakh. Di sebelah kanan Nabi anak-anak. Ghulam itu anak-anak menjelang balik. Kalau lagi berapa umur? Boleh jadi 13 atau 12 tahun menjelang akhir balik. Itu ghulam ada masalah. Sebelah kanan Nabi ini ghulam, anak kecil yang menjelang akhir balik. Sebelah kirinya Syekh. Asyikh itu jamak daripada Syekh, orang tua. Jadi jangan bangga dibilang Syekh tu, banyak macam. Syekh bahasa Arab itu
guru tarekat itu syekh itu, sebagai syekh semuanya. Nah, yang kedua, syekh ini membedakan antara habib dengan syekh. Kalau saya ini boleh panggil syekh, tak apa-apa, panggil ustaz boleh, panggil bapak boleh, jangan panggil habib. Marah nanti habib. Saya bukan habib. Nah, ini masalah nasab ya. Nah, masalah nasab, hati-hati. Jangan main-main, saya takut benar. Kalau ada orang panggil habib, kadang-kadang kelompok habaib, kena saya. Kalau kamu habib, ada orang panggil. Orang tu dengan yang hidup mancung habib, betul-betul. Padahal belum tentu juga. Orang Pakistan mancung juga. Orang India mancung juga. Tapi bukan habib. Yang ketiga, yang ketiga ini, orang tua pun dipanggil syekh, kerana sudah lanjut dianggap tokoh sepuh dan sebagainya. Umurnya sudah lanjut. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi sebelah kanan Nabi anak-anak, yang kembali sebelah kiri orang tua. Faqala al-ghulam, Nabi ngomong sama anak di sebelah kanan ini. Kata Nabi, "Ata'dhanu li an utiya haula?" Kau izinkan aku untuk memberi orang tua yang ada sebelah kiri. Nabi minta izin kepada anak-anak menjelang ibadah, minuman yang sebenarnya Nabi minum, kan mau dikasihkan yang lain. Sebenarnya dia punya hak ini. Kenapa anak-anak punya hak? Karena berada posisi sebelah kanan, dia dahulukan daripada sebelah kiri. Ini kan pertimbangan Nabi banyak. Ini Nabi mengajarkan. Siapa duduk di sebelah kanan, dia punya hak untuk diberikan dia terlebih dahulu daripada sebelah. Cuma masalahnya sebelah kanannya anak-anak, sebelah kiri orang tua. Itu. Karena Nabi mengajarkan hak sebelah kanan lebih besar, maka sebelum aku berikan ke sebelah kiri, minta izin dulu sama sebelah kanan. Nah, boleh tak ini aku duluan kasih sebelah kiri ke orang tua? Apa jawaban tadi? Dengar baik-baik. Ya. Ata'dhanu li an utiya haula, izinkan aku untuk beri sebelah kiri ini orang tua ni. Faqala al-ghulam, maka anak tadi jawab. Anak tadi bilang, "La wallahi ya Rasulullah." Tidak ya Rasulullah. Tak mau dia. Tidak ya Rasulullah. La uthiru bi nasibi minka ahada. Aku tidak akan berikan kepada sesiapa pun sesuatu yang kau beri dengan aku. Bang tegas tu. Ya. Nah, fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadi. Akhirnya Nabi tak bisa kita. Dia beri kepada anak tadi. Minumlah. Minumlah. Ini hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Apa ceritanya ni? Diwakilkan oleh ulama. Kata ulama mengatakan ini menunjukkan bahawasanya kenapa anak tadi ini tidak mau memberikan kepada orang tua tadi? Kerana para sahabat faham betul yang datang dari Nabi itu jangan dilewatkan, kerana mengandung berkah. Itu berkah dari Rasulullah. Maka sahabat itu berlomba-lomba cari berkah Nabi. Kalau sahabat yang lain ngasih, dia tak peduli. Tapi kalau Nabi yang ngasih, jangan ditinggalkan. Kita ambillah berkah itu. Apalagi orang pertama meminum, setelah minuman diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya mengambil berkah. Manakah Nabi ini? Nabi tahu dia berlomba-lomba cari berkah. Jamaah sekalian, saya mohon maaf ya. Orang kafir Quraisy bingung, yang belum beriman dengan Allah dan Nabi, ya. Yang herannya apa? Kalau Nabi itu berwudu, sahabat nampung dengan gelas di bawah. Bekas air wudu Nabi ditampung diminum sama sahabat. Hadis sahih. Jangan bilang orang pada memang berkah dari Nabi. Makanya aku tak pernah, kata orang kafir Quraisy waktu belum beriman, orang yang taat kepada seseorang seperti taatnya sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi taat itu 100% sudah.
sampai air untuk Nabi pun diminum. Jadi anak tadi pun tak bisa disalahkan. Dia tahu dari Nabi pun berkat. Siapa anak tadi yang berani dulu dekat Nabi? Dia bukan orang sembarangan. Nah, dalam hadis ulama menyatakan anak tadi menjalankan ibadah itulah sepupu Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ternyata bukan orang lain, adik sepupu Nabi sebenarnya. Yang didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Allah fahamkan dia agama, ajarkan dia ta'wil al-Quran. Itu dari Abdullah bin Abbas. Tuh, dapat pelajaran. Kenapa? Nyari berkah. Yang kedua, sebaik-baiknya kalau mempelai seseorang itu orang yang mulia dulu, kemudian bawa sebelah kanannya. Siapa yang diberi pertama kali tadi? Siapa yang diberi pertama kali? Minuman datang diberikan kepada Nabi Muhammad dulu. Makanya nanti jamaah kalau ada majlis-majlis tengok mana yang mulia ni, kasih dulu. Itu. Nah, kita kan lebih tahu yang diumumkan. Siapa yang mulia berdiri? Terus begitu. Kita lebih tahu lah tu. Ya kan? Siapa beri itu. Nah, kemudian setelah itu baru orang di sebelah kanannya. Kemudian bawa di sebelah kiri. Masya Allah. Makanya kita salaman gitu kan di masjid. Kita duduk nih. Kalau mau salaman musafah kanan dulu, jangan sebelah kiri. Bawa sebelah. Itu aturannya begitu. Saya bingung, memang ajaib betul Islam. Yang begini pun diatur. Yang seperti ini diatur oleh Nabi SAW. Padahal dianggap sepele, kan? Tapi inilah akhlak yang luar biasa, menurunkan kemuliaan itu mesti. Yang ketiga, hikmahnya hadis ini kata ulama, anjuran menghormati orang lain, bersopan santun walaupun kepada anak-anak. Jadi kita ngomong nih dengan bahasa yang baik walaupun kepada anak-anak, dan tetap menghormati orang tua mendahulukannya. Ya. Kalau seandainya kita suruh gini, orang tua kita dahulukan. Tapi anak tadi kena hak. Kena punya hak di sebelah kanan. Tapi ingat, bicara dengan anak-anak pun kau dapat bahasa yang baik. Sebagaimana Nabi, kau izinkan tak aku untuk berikan orang sebelah kiri? Bahasa Nabi itu dengan anak-anak itu luar biasa. Yang kedua, Nabi mengajarkan dia, hormatilah orang tua dulu, baru yang mau. Makanya pendapat jangan kita orang ajar sama orang tua. Siapa pun orang tua, walaupun bukan ibu, bukan bapak, orang yang lebih senior kita hormati. Kenapa? Dia duluan hidup daripada kita. Kalau cerita amal, tentu dia lebih banyak amal daripada kita. Makanya ada seorang sufi itu sampai menaik derajat jadi seorang wali Allah, disuruh ayahnya, nah, kau pergi keluar, kau cari ada tak orang yang lebih jelek dari kau. Suruh itu sama ayahnya, pergi kau keluar, cari orang-orang, ada tak orang lebih jelek dari kau. Pergilah. Begitu ketemu anak-anak, apa kata dia? Aku dia lebih baik. Enggak, dia bilang apa? Ini anak-anak ini masih baru, dosanya belum banyak. Aku ni boleh dasari dosa aku, salah aku lebih banyak. Tak berani mengatakan lebih baik kepada anak tadi. Jalan lagi, jumpa orang tua. Mungkin aku lebih baik dari dia. Dia beri ilham pada Allah. Ini orang tua panjang umur daripada aku. Tentu kebaikannya lebih banyak. Selesai. Tak bisa. Ketemu orang cacat, bisu. Tanya, Assalamualaikum. Ketemu orang bisu, tak bisa ngomong. Mungkin aku lebih dari dia. Dia bilang apa? Orang bisu ni mulutnya selamat di akhirat, kerana mulutnya terjaga. Kerana ingat Nabi pernah bilang, aku jamin kau masuk surga kalau bisa menjaga mulut dengan kemaluan. Tentu dia lebih selamat daripada tak bisa dikatakan lebih baik. Ketemu
hisab. Aku di akhirat dihisab oleh Allah. Balik ke rumah kosong dia. Dia bilang, dah ketemu kata ayahnya. Kata ayah, tidak ada yang lebih baik pada kau, aku ini masih banyak salah. Dah kata ayah bilang, kau boleh dakwah, boleh kau dakwah, silakan kau berdakwah, berhasil dakwah. Kenapa? Dia tak pernah menganggap diri lebih baik dari yang lain. Ini dah tasawuf Bapak Ibu. Kau sampai derajat ini, silakan dakwah, akan masuk ke hati orang yang mendengar. Itu trik ilmu tasawuf indah sekali. Ya, selama kita merasa lebih dari orang lain, masih berharap kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billah. Nah, ini kita mau jauhkan dari sifat ini. Nah, terakhir ya, hadis ini mengatakan apa? Anjuran untuk menghormati orang lebih tua dan memposisikan orang lain sesuai dengan kedudukannya. Jadi orang tua harus kita lebih hormati. Saya buka Al-Quran. Tidak ada ayat yang menyatakan manusia baru jin, tapi jin dulu baru manusia. Semuanya. Coba. Laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Kami siapkan neraka jahanam itu kebanyakan untuk siapa? Manusia dan jin dan manusia. Ya, surah An-Nas bagaimana? Minal jin nati wan nas. Jin dulu baru manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, semua ayat mengatakan jin dulu baru manusia. Padahal jin tidak ada nabi. Nabi ada pada manusia. Kenapa Allah sebut jin dulu baru manusia? Kerana duluan itu. Sebelum manusia diciptakan jin sudah ada. Jadi Allah sebut begitu kerana menghormati duluan diri jadikan Allah. Kita jaga itu. Kita menghormati orang tua kan apa? Dia duluan muncul di muka bumi. Kita belum. Maka kita menghormati dia. Ya. Ya. Tak boleh kita menjadi orang yang beradab. Ini adabnya luar biasa dalam Islam itu. Diajarkan Nabi SAW. Baik, jemaah sekalian, ya, segera cukup. Ada satu hadis tapi panjangnya. Tak cukup waktu nanti. Ya, mau tambah lagi? Satu lagi boleh? Boleh. Boleh? Boleh ke tak boleh? Ya. Satu lagi ya. Ya. Cukuplah. Tapi tak ada pertanyaan ya. Tak ada pertanyaan. Ya. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, "Baina Ayyub alaihissalam yaghtasilu quryanan fa kharra alaihi jaradun min dahab." Nah, kata Nabi, ketika Nabi Ayyub mandi dengan telanjang. Nabi Ayyub mandi telanjang. Oh, di ucapan Abu Ustaz, ini belum selesai ni. Jangan terkejut belum. Nabi Ayyub mandi dengan telanjang, tiba-tiba emas jatuh sebesar belalang, jatuh emas, terjatuh. Ya. Nah, lalu faja'ala Ayyub yahdi fi thawbih, maka diambillah emas tersebut, dimasuk ke bajunya, emas, rezeki. Kan rezeki itu emas tu. Ya tidak, masuk ke baju. Fanadahu Rabbu azza wa jalla, Allah pun panggil dengan panggilan batin kepada Nabi Ayyub. Ya Ayyub, hai Ayyub, kata Allah, alam akun aghlaika amma tarah. Hai Ayyub, bukankah aku telah menjadikanmu kecukupan dan tidak membutuhkan kepada selain aku? Kenapa kau ambil lagi emas tu? Kau kata cukup hidup. Seorang yang hidup. Qala, Ayyub jawab, kata Ayyub bilang, bala wa izzatika, benar ya Allah, demi kemuliaanmu, walakin la ghina bi an barakatik, akan tetapi aku tak pernah merasa cukup keberkahan yang datang darimu ya Allah. Jadi emas tadi betul-betul emas murni, belum dibentuk, jatuh tak. Boleh jadi dia mandi di tempat yang memang tak ada orang, mandi di luarnya, tapi tidak ada orang, dan dia menemukan emas, bukan punya orang lain, tapi emas murni, masih bentuk asli. Apa makna hadis ini? Ulama mengatakan anjuran memperbanyak cari berkah. Ingat, sesuatu yang kita datangkan, didatangkan Allah kepada kita, yakin itu datang dari
Allah dan yakini itu berkah. Selamat dengan jalan yang benar, kecuali jalan yang tak benar, jauhilah. Ya, hilang keberkahan. Yang kedua, memperboleh mencari harta untuk kebaikan. Silakan cari harta, baik dengan usaha atau barang terdatang, silakan. Yang penting caranya halal. Yang ketiga, anjuran untuk selalu minta kepada Allah, tetap butuh kepada Allah SWT walaupun sudah kaya. Nabi Ayub ni rezekinya lebih daripada Allah SWT, cuma ujian penyakitnya berat. Rezeki dia lebih, tapi dia tak menolak kalau pemberian Allah datang. Jadi orang kaya menambah rezeki boleh, tapi yakini itu datang dari Allah dan berkah datang dari. Boleh kaya tak masalah, boleh tak masalah. Yang tak boleh itu kaya sombong, kaya Fir'aun maaf Qarun. Ini hasil usahaku, hasil upayaku, akhirnya binasa. Nah, kemudian yang keempat, diperbolehkan mandi dengan telanjang ketika di tempat tertutup. Jadi Nabi Ayub itu mandi bukan tempat orang ramai, tempat tertutup sendiri. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, di rumah tu mandi pakai baju ke? Jadi kalau kita mandi di kamar mandi, buka semuanya, tak masalah lah, tak ada orang mandang. Ya kan? Kecuali orang dulu mandi di luar. Kan rumah tepi sungai. Masih ingat tu? Mungkin pernah tu tinggal tepi sungai. Ya? Mandi di tepi sungai, di parit atau di sumur yang jauh dari rumah, tentu kita pakai kain basah. Nah, yang penting tutup aurat, pusat tutup tertutup. Ini indah. Ya Allah, saya mandi di dekat pasir tu, tepi sungai. Dari rumah turun kayak Tarzan. La haula wala quwwata illa billah. Boleh enggak buat jalan tu bawa ember kecil isi sabun, tapi dia kayak Tarzan. Oh, itu yang Ustaz Samad marah betul. Saya masih ingat Ustaz Samad tu. Turun Ustaz Samad tu langsung ke sungai. Kau tak tahu malu ke Ustaz Samad? Dulu saya masih ingat, saya kecil tu lah, mandi di sungai. Saya punya keluarga di sungai, bangsa ada keluarga di kampung Tebelan ada keluarga, mandi di sungai. Saya tak berani Pak nyeberang dari Seki ke kampung Tebelan, nyeberang berenang, kuat saya. Ada motor lain lewat gantung saya. Nah, jadi saya tahu betul jadi ini. Jadi mandi di luar tak boleh kita nampakkan aurat. Kalau mau tutup silakan. Pusat tutup dengan kain. Tapi mandi di tempat tersembunyi, apalagi kamar mandi, tidak masalah. Ini hadis jelas dari Nabi SAW. Ya. Nah, kalau mandi ada orang lain, maka wajib tutup aurat. Walaupun orang tua, walaupun anak, ada batasan aurat tak boleh. Haram hukum. Kecuali suami istri, itu yang tidak ada aurat. Ya, mohon maaf ni, semuanya ada aturan. Suami istri tidak ada aurat. Mau mandi berdua sama-sama boleh. Ya, pernah tak tu? Coba tak apa? Mandi berdua. Saya ni mohon maaf, waktu di Al-Fajar dulu ada siapa nama Allah Maaf tinggal pensiunan perhubungan. Umur dah 62, pensiun berapa tahun kan? Tanya, Pak Ustaz, boleh tak mandi tak pakai baju sama isteri? Selama ini kau ke mana? Udah tua-tua bawa nakal. Dia menganggap tu seolah-olah isteri dengan suami dia masih ada aurat. Ya, maka nanti kalau suami meninggal, isteri boleh mandikan. Adik almarhum perempuan boleh bantu dia. Tak apa-apa. Kerana saudara kan boleh, tapi isteri boleh menggosok semua badan, bahkan melihat dia pun tidak haram. Gitu kan? Kalau isteri yang meninggal, suami boleh mandikan. Adik laki-laki isteri kita, jumpa kita laki-laki boleh bantu. Tak apa. Itu hebatnya suami isteri. Bila ijab kabul, habil tu nikah wa tazwijah bil mahri wa takur sah
pertemuan akan datang kita kembali kepada kitab Hidayatus Salikin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarabna wa annana asrafna ala Allah ashrabna wa tub alaina tawbatan taghsil واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه التحدي وآله وصحبه أجاد تصص به والحمد لله بالبدء والتالي